Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review The Game Towards Zero. Sebelum itu, jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa nyalain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini mengisahkan tentang Kim Tae-pyung, yaitu seorang utusan yang dapat melihat kejadian tepat sebelum kematian seseorang hanya dengan menatap mata orang tersebut. Tapi ia tak bisa melihat kematian seorang wanita bernama Seo Jun-young. Kim Tae-pyung adalah seorang pria yang pintar, kaya, dan juga tampan, serta memiliki kemampuan khusus. Salah satu kasus pembunuhan bisa dipecahkan olehnya dan menyelamatkan korban. Ia pun dipercaya untuk membuat takdir bisa berubah. Akhirnya Tae-pyung pun tertarik dengan kasus pembunuhan berantai. Ia pun bekerja sama dengan detektif bernama Seo Jun-young untuk menyelesaikan kasus pembunuhan di kepolisian. Sementara Seo Jun-young adalah wanita yang tak takut dengan hal apapun. Jun-young sendiri punya cerita miris dalam kehidupannya. Sang ibu meninggal tak lama setelah ia melahirkan, sementara sang ayah dibunuh oleh pelaku pembunuhan berantai yang belum bisa tertangkap. Ia sendiri harus berjuang hidup dengan gempuran media yang terus menuliskan berita tentang terbunuhnya sang ayah. Jadi, apakah Jun-young bisa bahagia dan bertahan hidup dalam kehidupan pribadi dan juga pekerjaannya? Akankah Tae-pyung bisa membuka diri dengan Jun-young karena selama ini ia takut kalau ada orang dekatnya dengan melihat kematian di mata orang tersebut? Komentar gue sama drama ini, gue nonton drama ini tuh karena ngeliat Taekyunnya 2PM ya. Karena selama ini kan dia main sebelumnya sama Kim So-yoon di drama hantu-hantuan. Nah, gue gak berani nonton tuh. Sementara drama ini tentang polisi dan orang yang bisa ngelihat kematian orang ya masih berani lah ya. Jadi gue nonton ini gara-gara pemainnya Taekyun. Setelah nonton beberapa episode, gue sih nggak nyesel nonton karena aktingnya Taekyun di sini tuh bener-bener dalam banget. Dia tuh bisa berbicara hanya dengan tatapannya dan matanya tuh berisi banget kalau dia tuh karakternya si Kim Tae-pyung karena aslinya tuh nggak kayak gini banget dia. Terus selain itu yang jadi ceweknya juga emang aktingnya tuh bagus banget. Jadi gue pernah nonton dia tuh di Miss Korea bareng sama Lee Sun Kyung. Itu tahun 2014an kalau gak salah. Menurut gue tuh wajahnya gak menua banget, tetep aja kayak gitu. Itu bener-bener, aduh gila, gue iri banget sih sama orang Korea karena bertahan banget dengan kulit putih jernihnya, licin kayak ubin musola katanya. Dan itu aktingnya juga bagus banget, jadi nggak cuma cantik tapi aktingnya juga bagus di sini. Terus selain itu ceritanya kan emang beda ya, jadi orang yang emang bisa ngelihat masa depan yaitu kematian. Jadi beberapa saat sebelum kematian itu terjadi dia bisa ngelihat. Nah dengan begitu dia tuh diajarin sama Jun-young itu supaya bisa mengubah takdir gitu. Di sini tuh penggambarannya juga bagus banget ya, karena mungkin menurut gue udah lama syutingnya, jadi editingnya juga banget gitu. Apalagi kalau ngelihat waktu adegan Kim Tae-pyungnya itu detik-detik dia meninggal tuh kayak gimana, si Taekyun tuh di make up tuh udah tua banget, bener-bener itu menurut gue bagus banget gitu timnya ini. Pelajaran yang diambil dari drama ini adalah sebagai wartawan kalian tuh harus punya hati nurani juga sebagai manusia ya. Jangan mengandalkan karena ini pekerjaan kalian tuh jor-joran untuk nulis berita menyudutkan korban atau pelaku. Kadang wartawan tuh terlalu ngejar berita banget kan emang, jadi akhirnya bikin si korban atau pelaku tuh jadi kesiksa sama berita yang ditulis si wartawan itu sendiri. Dan mereka tuh akhirnya bisa ngerti perasaan si korban atau pelaku ketika
itu terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi ini kayak ada balas dendam juga sih, ngasih pelajarannya buat si wartawan. Pelajaran kedua adalah jangan pernah dendam terlalu mendalam banget, yang akhirnya nanti malah kayak si dokter otopsi ini. Jadi terlalu dendam, akhirnya ya pingin balas dendam yang lebih keji lagi. Itu bener-bener gak boleh. Jadi kalau misalnya lo marah dikeluarin, terus buat suatu hal yang lebih baik lagi, jangan buat suatu hal yang gak baik. Buat yang suka sama drama romance komedi, mungkin ini drama gak cocok ya buat kalian. Tapi ini tuh kayak kejelian seorang pembunuh yang balas dendam itu. Liciknya tuh kayak gimana, trik and tipnya tuh dia jadi pembunuh yang nggak bisa ditangkap kepolisian tuh di sini diliatin caranya. Dan ini menurut gue harus bener-bener bukan tontonan anak-anak dan nggak boleh dicontoh di kehidupan nyata. Ini tuh drama sebenarnya ada tegangnya, ada keselnya, ada sedihnya juga karena ada suatu hal yang hilang dalam kehidupannya Taepyeong. Terus juga ada cinta-cinta aneh juga, jadi campur aduk di sini. Tapi nggak ada yang namanya komedi di sini. Gue tuh penasaran akhirnya gimana nasib si Jeonyoung ini, kan ditakdirkan kalau meninggal gara-gara Taepyeong. Akankah itu jadi kejadian atau Taepyeong juga akhirnya tuh melakukan satu hal yang sama kayak bapak angkatnya di sini. Jadi gue penasaran sih di situ ya. Terus gimana nanti mereka berdua ngejalanin hidup, karena kan Taepyeong udah tahu tuh kalau nanti Jeonyoung akan meninggal gara-gara dia dan dia kehilangan gitu, ditinggal sendirian gitu. Jadi gue pengen tahu akhirnya tuh kayak gimana. Gue harap sih akhirnya happy ending ya, soalnya jangan bad ending deh kayaknya, atau sad ending tuh kayaknya nggak banget. Dan si cowok yang jadi penjahat ini, gue harap dia dapet jadi lead male, jadi karakter yang baik, karena nggak bagus juga jadi dia karakternya tuh jahat mulu selama ini yang gue tonton. Jadi antagonis mulu, terus psikopat mulu, pokoknya yang jahat-jahat tuh kayaknya emang dia banget gitu dikasih perannya. Mudah-mudahan dia di drama yang lain akan jadi lead male dengan sifat yang baik supaya mentalnya juga bagus. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Terima kasih yang nonton. Kamsahamnida.